Di London, orang-orang jarang berhenti di tengah jalan untuk memperhatikan pengumuman. Kota itu terlalu sibuk untuk drama kecil, apalagi yang tidak berhubungan dengan diskon atau pertandingan sepak bola. Tapi hari itu berbeda. Di sebuah masjid kecil di kawasan Whitechapel, tepat setelah salat Jumat, seorang pria tinggi berambut pirang, mengenakan jas abu-abu dan dasi biru, berdiri di depan mimbar. Semua mata tertuju padanya. Dari gaya berpakaiannya, jelas ia bukan tipikal jamaah yang biasa datang ke masjid itu. Pria itu mengambil napas panjang, lalu berbicara dengan suara yang cukup lantang. "Saudara-saudara," katanya dalam bahasa Inggris dengan logat Inggris yang kental, "mulai hari ini, saya memeluk Islam." Hening. Tidak ada yang bergerak. Bahkan anak kecil yang biasanya berlari-lari di belakang pun berhenti. Nama pria itu adalah Reverend John Thompson, seorang pendeta Anglikan yang cukup dikenal di London Timur. Wajahnya pernah muncul di koran lokal ketika ia memimpin aksi penggalangan dana untuk anak-anak korban perang di Suriah. Orang-orang tahu reputasinya. Pendeta itu terkenal sopan, pintar berbicara, dan punya senyum yang bisa membuat orang percaya padanya dalam 5 detik. Jadi ketika ia mengatakan kalimat itu, mengaku masuk Islam, reaksi orang-orang tidak seragam. Sebagian tersenyum, sebagian mengucapkan Allahu Akbar, dan sebagian lagi hanya saling pandang dengan alis terangkat. Seorang lelaki tua di saf depan membisikkan sesuatu kepada temannya. "Itu kan pendeta, ya? Apa dia baru saja bilang jadi Muslim?" Temannya mengangguk sambil masih melongo. Imam masjid, seorang pria Bangladesh yang ramah bernama Maulana Farid, tampak kebingungan. Ia mencoba tersenyum, lalu mempersilakan John ke depan. "Baik, kalau begitu, mari kita saksikan beliau mengucapkan syahadat." John maju, mengucapkan kalimat syahadat dengan lancar. Semua terlihat sempurna. Kamera ponsel pun mulai merekam. Beberapa jamaah mengunggahnya langsung ke media sosial. Dalam waktu kurang dari 1 jam, video itu menyebar cepat. Di Twitter, tagar pendeta mualaf jadi trending di komunitas Muslim Inggris. Ada yang mengucapkan selamat, ada yang kagum, dan tentu saja, ada yang skeptis. Malamnya, di sebuah kafe kecil yang tidak jauh dari masjid, sekelompok anak muda Muslim duduk mengobrol. Di antaranya ada Aisyah, seorang aktivis muda yang terkenal vokal soal isu-isu kemanusiaan dan hubungan antaragama. Ia berkulit sawo matang, berhijab sederhana, dan punya tatapan mata yang tajam tapi ramah. Temannya, Bilal, memutar video John yang sedang bersyahadat. "Lihat nih, Ais. Hebat, kan? Seorang pendeta jadi Muslim. Ini bukti kebenaran Islam makin diakui." Aisyah mengernyit. "Hebat? Aku belum yakin. Kita bahkan gak tahu alasannya. Dan kenapa tiba-tiba banget?" Dari pendeta langsung bersyahadat di masjid yang bukan komunitasnya. "Ya mungkin hidayah datang tiba-tiba," jawab Bilal santai. Aisyah menggeleng. Ia sudah lama berkecimpung di dunia dialog lintas agama. Ia tahu bahwa perpindahan keyakinan bukan hal yang sederhana. Ada proses, pergolakan batin, dan seringkali banyak pertanyaan yang harus dijawab. Tapi ini terlalu cepat. Keesokan harinya, berita tentang John muncul di media arus utama. "Pendeta London Timur masuk Islam, komunitas kaget," tulis salah satu koran. Reporter mewawancarainya di depan rumahnya. John menjawab dengan senyum lebar, "Saya telah mempelajari Islam selama beberapa bulan, dan saya merasa ini adalah jalan yang benar." Namun, anehnya, ia tidak mau menjelaskan detail proses belajarnya atau siapa yang membimbingnya. Ia juga menolak undangan dari organisasi Muslim besar untuk berbicara di acara mereka. Aisyah menonton semua itu sambil merasa ada sesuatu yang janggal. Ia punya firasat, dan firasat itu jarang meleset. Di sisi lain, komunitas Muslim di Whitechapel masih terbelah. Sebagian mulai mengagumi John.
Mereka percaya bahwa pengaruhnya sebagai mantan pendeta bisa membawa citra baik bagi Islam di Inggris. Namun sebagian lain, terutama yang sudah lama tinggal di London, lebih berhati-hati. Mereka tahu betul bahwa di tengah situasi politik yang panas, isu agama sangat sensitif. Imam Farid sendiri mencoba netral. Ia berkata pada jamaahnya, "Kita sambut beliau sebagai saudara, tapi jangan terburu-buru mengangkatnya jadi tokoh. Hidayah adalah urusan hati, dan hanya Allah yang tahu." Sementara itu, John mulai sering terlihat di masjid. Ia datang untuk salat Jumat, kadang ikut pengajian, tapi jarang berinteraksi dengan jamaah lain. Sikapnya ramah tapi menjaga jarak. Pada minggu kedua setelah pengakuannya, ia mendekati Aisyah yang kebetulan sedang membantu di acara amal masjid. "Halo, Anda Aisyah, ya? Saya dengar Anda aktif di berbagai kegiatan," katanya sambil tersenyum. Aisyah membalas senyum tipis. "Ya, benar. Ada yang bisa saya bantu. Saya ingin tahu lebih banyak tentang kegiatan sosial di sini. Mungkin saya bisa ikut terlibat." Nada suaranya terdengar tulus, tapi entah kenapa, Aisyah merasa seperti sedang diuji. Di luar masjid, wartawan masih membicarakan John. Beberapa media Kristen menulis opini yang meragukan keputusannya. Mereka menyebut ini kehilangan besar bagi gereja. Salah satu artikel bahkan memuat komentar seorang kolega John di gereja lama. "John adalah pria cerdas, tapi saya rasa dia tidak akan lama di Islam. Dia terlalu kritis untuk bertahan." Ucapan itu menyebar ke komunitas Muslim. Ada yang marah, ada yang makin curiga. Bagi John, semua ini berjalan sesuai rencana. Setidaknya itulah yang ia pikirkan. Ia tidak pernah benar-benar berniat bertahan lama sebagai Muslim. Di kepalanya, ia sedang menjalankan sebuah misi. Misi itu sederhana, menemukan celah dalam ajaran Islam, membuktikan bahwa agama ini penuh kontradiksi, lalu mempublikasikannya. Ia sudah menyiapkan catatan kecil di rumahnya. Di dalamnya ada daftar pertanyaan dan topik yang ia rencanakan untuk ditanyakan pada para ustadz dan aktivis. Semua ini akan ia susun menjadi buku. Namun, ia belum tahu bahwa perjalanannya akan berubah arah. Dan itu semua akan dimulai dari satu pertemuan yang tak ia duga, dengan Aisyah dan seorang ustadz bijak bernama Ahmad. Hari itu, London kembali sibuk seperti biasa. Orang-orang berlalu lalang di stasiun Liverpool Street. Tapi di sebuah sudut kecil di Whitechapel, gelombang kecil perubahan sedang dimulai. Pengakuan John mungkin hanya sebuah berita sensasional bagi banyak orang. Tapi bagi Aisyah, ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ia hanya belum tahu apakah ini akan menjadi kisah kemenangan atau pengkhianatan besar. Beberapa hari setelah pengakuannya di masjid, John duduk sendirian di ruang kerjanya. Meja kayu tua itu penuh dengan buku, bukan hanya Al-Quran dan tafsir, tapi juga buku-buku kritik terhadap Islam, artikel-artikel opini, dan printout dari blog yang isinya penuh tuduhan miring. Di tengah tumpukan itu, ada sebuah jurnal kulit coklat. Jurnal itu berisi catatan rahasia. Halaman pertama tertulis, "Tujuan, membuktikan bahwa Islam adalah agama yang rapuh, penuh kontradiksi, dan tidak mampu menjawab tantangan zaman. Metode, masuk ke dalam komunitas, mengamati dari dalam, ajukan pertanyaan kritis, catat semua kelemahan, publikasikan." John menatap tulisan itu lama-lama. Ada sedikit rasa bersalah yang mengintip di sudut pikirannya, tapi segera ia singkirkan. Ia menganggap ini semata-mata tugas intelektual, bukan permusuhan pribadi. Semua berawal 6 bulan lalu. John diundang ke sebuah diskusi antaragama di Oxford. Salah satu pembicaranya adalah seorang profesor Muslim yang tenang dan pintar menjawab setiap pertanyaan. John, yang saat itu sedang mencari bahan khotbah, merasa tertantang. Ia mencoba memojokkan profesor itu dengan pertanyaan-pertanyaan sulit tentang sejarah Islam. Tapi setiap jawabannya terdengar masuk akal, bahkan logis. Itu membuat John kesal.
Bukan karena ia kalah debat, tapi karena ia merasa tak puas. Ada bagian dari dirinya yang yakin bahwa jika ia menggali lebih dalam, ia akan menemukan kelemahan yang bisa dijadikan senjata untuk menyelamatkan orang dari Islam. Maka lahirlah rencana gila itu, masuk ke dalam komunitas Muslim, berpura-pura sebagai mualaf, dan mencari celah dari dekat. Namun, rencana itu tidak mudah. Ia harus belajar syahadat, memahami beberapa ritual dasar, dan tahu cara berbicara seperti Muslim yang baru masuk Islam. Ia bahkan membeli aplikasi adzan untuk ponselnya supaya terlihat meyakinkan. Ketika hari pengakuan itu tiba di Whitechapel, ia merasa seperti aktor yang memainkan peran paling penting dalam hidupnya. Dan sejauh ini, penampilannya berhasil. Tetapi John tidak memperhitungkan satu hal. Komunitas Muslim di London punya mata yang tajam. Mereka sudah terlalu sering menghadapi wartawan yang pura-pura ramah, tapi menulis berita yang memojokkan. Mereka juga pernah berhadapan dengan infiltrasi dari kelompok yang berniat buruk. Aisyah, misalnya, punya jaringan teman yang luas. Ia bukan orang yang mudah percaya. Dari hari pertama mendengar pengakuan John, ia mulai bertanya-tanya. Kenapa Masjid Whitechapel? Kenapa bukan di daerah tempat John tinggal? Kenapa ia menghindar ketika diajak hadir di acara-acara komunitas yang besar? Sementara itu, di rumah, John sibuk membuat daftar pertanyaan yang ingin ia ajukan pada para ustadz. Pertanyaan-pertanyaan itu dibuat untuk memancing jawaban yang bisa ia putar balikan. Beberapa contohnya. Kalau Islam agama damai, kenapa ada ayat perang di Al-Quran? Bagaimana mungkin Nabi Muhammad menjadi teladan sempurna, sementara beliau menikah lebih dari satu? Kenapa ada hukum-hukum yang terlihat tidak adil bagi perempuan? Baginya, ini bukan pertanyaan murni untuk mencari jawaban, tapi jebakan. Ia ingin merekam reaksi orang, mencatat ketidakkonsistenan, lalu membentuk narasi. Namun, sebelum ia sempat menjalankan rencana itu, Aisyah mulai bergerak. Pada minggu ketiga setelah pengakuan John, ia mengatur pertemuan informal di masjid. Acara itu awalnya adalah diskusi ringan tentang kegiatan sosial, tapi Aisyah sengaja memasukkan nama John dalam daftar undangan. Ketika John datang, ia tidak langsung bicara soal agama. Aisyah hanya bertanya tentang kehidupan sehari-harinya, pekerjaannya, dan alasan ia tertarik dengan kegiatan sosial. John menjawab dengan lancar, tapi matanya sering menghindar. Jadi, John, kata Aisyah sambil tersenyum ramah, apa yang membuat Anda memutuskan masuk Islam? Pertanyaan itu sederhana, tapi bagi John terasa seperti ujian. Ia menyiapkan jawaban klise, saya membaca Al-Quran dan merasa menemukan kebenaran. Namun, Aisyah tidak puas. Buku apa yang Anda baca? Siapa yang membantu menjelaskan? John tersenyum kaku. Saya membaca sendiri. Banyak sumber di internet. Bagi Aisyah, jawaban itu justru menambah kecurigaan. Orang yang benar-benar belajar agama biasanya punya guru atau teman yang membimbing, apalagi di tahap awal. Di tempat lain, Ustadz Ahmad, seorang tokoh Muslim senior di London, juga mulai mendengar kabar tentang John. Ahmad dikenal sebagai ustadz yang tidak mudah terpancing emosi, bahkan ketika berhadapan dengan lawan debat yang sengit. Ketika Aisyah bercerita tentang kecurigaannya, Ahmad hanya tersenyum tipis. Kalau memang dia punya niat lain, kita akan tahu pada waktunya. Tapi kita jangan langsung menuduh. Biarkan dia bicara, biarkan dia bertanya. Aisyah mengangguk, meski hatinya tetap gelisah. Sementara itu, di rumahnya, John membaca berita tentang dirinya di media sosial. Ada komentar yang memujinya, tapi juga banyak yang meragukan ketulusannya. Salah satu komentar membuatnya sedikit terganggu. Kalau dia benar-benar mualaf, kenapa kelihatan seperti sedang mencari kesalahan? Ia menutup laptopnya dan termenung. Apakah ia sudah terlalu mencolok? Apakah ada orang yang mulai mengendus rencananya? Tapi kemudian ia mengingat tujuan awalnya.
Ia yakin bahwa semua ini demi misi kebenaran versinya sendiri. Ia bahkan sudah menandai beberapa topik yang ingin ia angkat di pertemuan berikutnya dengan komunitas. Namun yang John tidak sadari adalah, justru rencana itu yang akan mempercepat terbongkarnya motif tersembunyi. Aisyah dan Ustadz Ahmad sudah menyiapkan strategi, mengundang John ke sebuah forum diskusi khusus, di mana ia bisa bertanya sepuasnya, dan di saat yang sama, mereka bisa menilai arah pikirannya. Bagi John, itu terlihat seperti peluang emas. Tapi bagi Aisyah, itu adalah momen untuk menguji apakah pria ini benar-benar mencari kebenaran, atau hanya mencari alasan untuk menjatuhkan. Disinilah langkah pertama menuju benturan yang tak terhindarkan mulai diambil. Pertemuan pertama John dan Aisyah yang benar-benar resmi terjadi pada sebuah sore musim gugur. Udara London dingin, tapi matahari masih menebar cahaya lembut di sela gedung-gedung tua Whitechapel. Masjid sedang mengadakan acara santai, ngopi dan ngobrol bersama komunitas. Acara itu ide Aisyah. Judulnya sederhana, tapi isinya campuran. Ada stand kopi dan teh, kue-kue buatan jamaah, dan meja bundar untuk diskusi bebas. Tujuannya memang untuk membuat pendatang baru merasa diterima, tanpa tekanan formal. John datang tepat waktu, mengenakan sweater abu-abu dan syal hitam. Ia membawa senyum sopan, seperti biasa. Matanya menyapu ruangan, lalu tertuju pada sosok perempuan muda yang sedang menata kue-kue di meja. Itulah Aisyah. Aisyah punya cara bicara yang cepat tapi jelas. Ia terbiasa mengatur acara komunitas, jadi tangannya lincah, matanya awas. Ia bisa menaruh kue di piring sambil menyapa orang baru, sambil melirik jam, sambil memastikan termos teh tetap penuh. Ketika John mendekat, Aisyah hanya melirik sekilas. "Selamat datang, John. Silakan ambil tempat duduk di meja ujung. Kita mulai sebentar lagi." Nada suaranya ramah, tapi tidak berlebihan. Tidak ada tepuk tangan atau pelukan seperti yang John dapatkan dari sebagian jamaah di minggu pertamanya masuk Islam. John mengangguk. "Terima kasih. Saya dengar ini acara santai." Aisyah tersenyum tipis. "Ya, santai. Tapi kalau mau bicara serius, kita juga siap." Meja bundar itu berisi campuran orang. Ada remaja muslim yang baru masuk kuliah, ada bapak-bapak yang sudah lama jadi pengurus masjid, ada juga 2 orang non-muslim yang sekadar ingin tahu. Aisyah sengaja membuatnya inklusif. "Baik, semua. Hari ini kita ngobrol bebas. Tidak ada topik wajib. Kalau ada yang mau berbagi cerita, silakan," kata Aisyah membuka acara. Beberapa orang mulai bicara tentang kegiatan sosial, penggalangan dana untuk korban banjir di Pakistan, kursus bahasa Inggris gratis untuk pendatang baru. John mendengarkan dengan ekspresi tertarik. Sesekali ia mencatat sesuatu di buku kecilnya. Aisyah memperhatikan gerakannya. Menulis itu wajar, tapi cara John mencatat, dengan cepat, rapi, dan penuh fokus, terlihat seperti wartawan atau peneliti. Ketika giliran John bicara, ia mulai dengan kalimat sederhana. "Saya ingin mengucapkan terima kasih sudah menerima saya. Saya masih belajar banyak. Tapi saya punya beberapa pertanyaan tentang, konsep keadilan dalam Islam." Beberapa orang langsung menoleh. Pertanyaan itu terdengar berat untuk suasana santai. Aisyah mengangguk. "Silakan, John. Tanyakan saja." John memandang sekeliling, lalu melanjutkan. "Misalnya, soal hukum waris. Kenapa dalam beberapa kasus, laki-laki mendapat bagian lebih besar dari perempuan? Bukankah itu tidak setara?" Suasana meja sedikit tegang. Beberapa orang terlihat ingin menjawab cepat, tapi Aisyah mengangkat tangan. "Itu pertanyaan yang sering muncul. Tapi mungkin kita bahas di forum yang lebih fokus, supaya bisa dijelaskan dari sisi sejarah dan konteksnya," kata Aisyah, tetap tenang. John mengangguk, tapi dalam hati ia menandai. Menarik. Mereka tidak langsung menjawab di sini. Setelah acara, Aisyah menghampiri John.
John, kalau mau, minggu depan kita ada diskusi khusus. Ada Ustadz Ahmad yang memimpin. Dia lebih paham soal isu-isu seperti yang tadi kamu tanya. John tersenyum. Boleh. Saya tertarik. Aisyah memandangnya beberapa detik sebelum bicara lagi. Tapi, jujur, saya penasaran. Kamu bilang masuk Islam setelah belajar sendiri. Dari mana kamu mulai? John sudah menyiapkan jawaban template. Dari membaca Al-Quran online. Saya merasa tertarik, lalu mencoba mengamalkan sedikit-sedikit. Aisyah hanya mengangguk, tapi matanya meneliti. Baiklah, kita lihat saja nanti diskusinya. Selama seminggu setelah itu, Aisyah mulai mencari informasi tentang John. Ia tidak berniat menguntit, tapi cukup banyak yang bisa diketahui dari dunia maya. Ia menemukan profil John di situs gereja lamanya. Foto-fotonya masih terpajang, lengkap dengan biografi dan khotbah-khotbah lama. Yang menarik, khotbah terakhir John sebelum menghilang dari gereja berjudul Membongkar Mitos-Mitos Agama Timur Tengah. Itu membuat Aisyah semakin yakin bahwa ada cerita di balik perpindahan mendadaknya. Sementara itu, John sibuk mempersiapkan misi berikutnya. Pertemuan dengan Ustadz Ahmad akan jadi kesempatan besar untuk mengajukan pertanyaan sulit. Ia membayangkan jika nanti jawabannya terdengar membingungkan, ia bisa memotong rekaman dan menampilkannya sebagai bukti bahwa Islam tidak konsisten. Tapi yang ia belum tahu adalah, Ustadz Ahmad bukan orang yang mudah terpojok. Hari yang ditunggu tiba. Masjid menyiapkan ruangan kecil dengan kursi melingkar. Di tengah ada meja rendah berisi teh, kurma, dan kertas untuk mencatat. Aisyah duduk di samping Ustadz Ahmad. John duduk berseberangan, buku catatan di pangkuannya. Ustadz Ahmad membuka dengan senyum hangat. Saudara John, saya dengar Anda punya beberapa pertanyaan. Silakan mulai dari mana saja. John memandangnya lekat-lekat, lalu membuka buku catatannya. Baik, pertama, kalau Islam agama damai, kenapa ada ayat yang memerintahkan berperang? Aisyah memperhatikan, dan ia bisa melihat itu bukan pertanyaan spontan. Itu jelas sudah disiapkan jauh-jauh hari. Ustadz Ahmad menjawab tenang, menjelaskan konteks sejarah, situasi perang yang dimaksud, dan bagaimana ayat itu tidak bisa diambil mentah-mentah untuk zaman sekarang. Penjelasannya panjang, sabar, dan tidak defensif. John mencatat, tapi ekspresinya tidak banyak berubah. Pertemuan itu berlangsung hampir 2 jam. John mengajukan 3 pertanyaan utama, semuanya bernada kritis. Tapi setiap kali ia merasa menemukan celah, Ustadz Ahmad justru memberi jawaban yang membuatnya sulit menyerang. Di akhir pertemuan, Ustadz Ahmad berkata, pertanyaan kritis itu baik, John. Tapi ingat, memahami agama bukan soal mencari kelemahan, melainkan mencari kebenaran. Kalimat itu membuat Aisyah melirik John, ingin melihat reaksinya. Tapi pria itu hanya tersenyum samar. Setelah semua bubar, Aisyah berjalan keluar bersama John. Bagaimana? Dapat jawaban yang kamu mau? Tanyanya. John menjawab singkat. Saya dapat banyak catatan. Itu bukan jawaban yang memuaskan, tapi Aisyah tahu ini baru permulaan. Ia juga tahu satu hal. Jika benar John punya niat tersembunyi, lambat laun dia akan membuat kesalahan. Dan saat itu terjadi, Aisyah akan siap. Hari itu London mendung. Angin membawa aroma hujan yang bercampur bau kopi dari kedai di sudut jalan. Di ruang pertemuan kecil Masjid Whitechapel, kursi-kursi sudah disusun melingkar. Di tengah ada meja rendah berisi termos teh, gelas-gelas kertas, dan sepiring kurma. Aisyah duduk di sisi kanan, Ustadz Ahmad di sisi kiri. John duduk berseberangan, buku catatan di tangannya seperti biasa. Kali ini, jumlah peserta hanya 6 orang. Memang dirancang kecil, supaya diskusinya bisa lebih intens. Aisyah tahu, pertemuan ini akan jadi titik krusial.
John sudah beberapa kali melontarkan pertanyaan kritis, tapi hari ini ia akan diberi ruang penuh untuk berdialog langsung tanpa batasan waktu. Ustadz Ahmad membuka pertemuan dengan nada ringan. Kita di sini bukan untuk berdebat, tapi untuk saling memahami. Silakan siapapun yang ingin bertanya, kita jawab bersama-sama. John mengangguk, lalu membuka buku catatannya. Baik, pertanyaan pertama saya sederhana. Kalau Islam adalah agama damai, mengapa sejarahnya penuh peperangan? Aisyah melirik sekilas. Pertanyaan ini sudah ia duga. Ustadz Ahmad tersenyum. Sejarah manusia memang penuh peperangan, John. Agama apapun yang lahir di tengah kekacauan pasti terlibat dalam konteks itu. Tapi bedanya, Islam menetapkan aturan perang yang sangat ketat, seperti melarang membunuh warga sipil, tidak merusak tempat ibadah, dan memberi perlakuan baik pada tawanan. John menulis cepat, lalu bertanya lagi. Baiklah, tapi mengapa ada ayat yang memerintahkan memerangi orang kafir? Ahmad menjelaskan panjang lebar soal konteks sejarah. Perang yang terjadi bukan karena perbedaan keyakinan semata, melainkan karena penindasan dan ancaman. Ia menggunakan contoh peristiwa di Madinah pada masa awal Islam. Aisyah memperhatikan reaksi John. Pria itu terlihat tenang, tapi matanya memancarkan ketertarikan yang lebih seperti seorang peneliti ketimbang murid yang ingin belajar. Pertanyaan kedua datang lebih tajam. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad menjadi teladan moral, padahal beliau menikahi lebih dari satu perempuan? Bukankah itu bertentangan dengan kesetaraan gender? Beberapa orang di ruangan terlihat gelisah, tapi Ustadz Ahmad tetap santai. Pertanyaan itu wajar, John. Kita harus melihat dari sudut pandang zaman dan tujuannya. Pernikahan Nabi banyak yang bersifat sosial, melindungi janda korban perang, mengikat perdamaian antar suku, bukan sekadar hubungan pribadi. Dan dalam banyak hal, beliau justru menunjukkan penghormatan luar biasa kepada perempuan. John tidak membantah langsung, hanya mencatat. Namun Aisyah melihat bibirnya sedikit mengerucut, tanda ia menahan komentar. Pertanyaan ketiga mulai menyentuh isu sensitif. Bagaimana dengan hukum potong tangan bagi pencuri? Bukankah itu kejam dan tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan modern? Ahmad menatap John dalam-dalam. Pertama, hukuman itu punya syarat yang sangat ketat. Tidak sembarang pencurian bisa dihukum seperti itu. Dalam sejarah, hukuman itu jarang sekali dijalankan. Tujuannya bukan untuk menyiksa, tapi memberi efek jera di masyarakat yang pada masa itu tidak punya sistem penjara. Kita bicara konteks abad ke-7, bukan abad ke-21. Aisyah menambahkan, dan kalau kita bicara nilai kemanusiaan modern, kita juga harus jujur menilai sistem modern yang penuh ketidakadilan. Banyak orang miskin di penjara karena mencuri makanan, sementara koruptor besar bebas. Ucapan itu membuat John terdiam sejenak. Ia tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Setelah 3 pertanyaan itu, suasana mulai lebih cair. Beberapa peserta lain ikut berbagi pandangan. Ada yang menceritakan pengalaman pribadi menemukan kedamaian dalam Islam. Ada yang menjelaskan perbedaan tafsir. Tapi Aisyah tahu, John belum selesai. Dan benar saja, di menit-menit akhir, John meletakkan buku catatannya dan berkata, "Saya menghargai jawaban-jawaban tadi, tapi saya ingin tahu, apakah ada ruang di dalam Islam untuk mengkritik ajarannya sendiri? Atau semua harus diterima tanpa bertanya?" Pertanyaan itu membuat ruangan hening. Ustadz Ahmad menjawab pelan tapi tegas. Bertanya itu bagian dari belajar. Mengkritik untuk mencari kebenaran itu baik. Tapi mengkritik untuk menjatuhkan, tanpa niat memahami, itu berbeda. Islam mendorong berpikir, tapi juga mengajarkan adab dalam bertanya. Aisyah melihat John tersenyum tipis, seperti orang yang sedang diuji balik. Setelah pertemuan bubar, Aisyah sengaja menahan langkah agar bisa berjalan keluar bersama John. "John, saya mau jujur. Saya rasa kamu pintar sekali mengajukan pertanyaan.
Tapi terkadang, rasanya kamu bukan sedang mencari jawaban, melainkan sedang menguji kami. John menoleh, wajahnya datar. Bukankah itu hal yang baik? Menguji berarti ingin memastikan kebenaran. Aisyah menatapnya beberapa detik. Tergantung niatnya. Kalau niatnya tulus, hasilnya akan terlihat. Kalau tidak, ya, itu juga akan terlihat. John tidak menjawab. Ia hanya tersenyum samar dan melangkah pergi, meninggalkan Aisyah dengan firasat yang semakin kuat. Pria ini menyimpan sesuatu yang belum ia ungkapkan. Sementara itu, di rumahnya malam itu, John membuka catatan baru di jurnalnya. Ia menulis, diskusi hari ini penuh jawaban defensif tapi terstruktur. Sulit mencari celah, tapi mungkin jika ditanya di luar forum resmi, akan ada kontradiksi. Perlu pendekatan yang lebih personal. Yang tidak ia tulis adalah perasaan aneh yang mulai muncul di pikirannya. Rasa hormat, meski tipis, terhadap ketenangan Ustadz Ahmad dan ketegasan Aisyah. Perasaan itu, tanpa ia sadari, akan menjadi celah di rencananya sendiri. Hari-hari berikutnya setelah pertemuan itu menjadi masa yang penuh gejolak bagi John Thompson. Ia bukan lagi pendeta yang datang dengan keyakinan penuh bahwa misi ini akan mudah. Awalnya, ia membayangkan akan menemukan celah-celah ajaran Islam hanya dalam beberapa minggu. Ia pikir, ia akan menemukan kontradiksi yang jelas, atau perilaku umat yang bisa ia jadikan bahan bukti untuk menguatkan keyakinannya bahwa Islam penuh kesalahan. Namun kenyataan yang ia temui tidak seperti itu. Justru dalam setiap pertemuan, baik dengan Aisyah maupun Ustadz Ahmad, ia menemukan bahwa jawaban-jawaban yang ia dapat seringkali logis, masuk akal, dan sulit dibantah. Yang lebih membuatnya resah adalah rasa damai yang sesekali muncul di hatinya ketika mendengar penjelasan mereka. Suara yang mengusik. Suatu sore, John duduk di kafe dekat rumahnya di London Timur. Ia membuka laptop, menuliskan catatan hasil pengamatannya. Terlalu rapi. Mereka terlalu percaya diri. Ada sesuatu di balik ini. Ia menatap kalimat itu cukup lama, lalu menghapusnya. Entah kenapa, kata-kata itu terasa tidak jujur. Ia mengganti tulisannya. Jawaban mereka konsisten. Ada kesesuaian antara ucapan dan tindakan. Mengapa? Pertanyaan itu membuatnya menghela napas. Ia tidak suka berada di posisi ini, posisi di mana ia mulai mempertanyakan keyakinan awalnya. Di tengah lamunannya, ia mendengar suara adzan dari ponsel seorang pelanggan kafe. Suara itu mengalun lembut, dan entah kenapa membuatnya berhenti mengetik. Ia merasa seolah suara itu memanggilnya. Bukan memanggil untuk masuk Islam, tapi memanggil untuk mendengarkan. Ia meneguk kopinya, mencoba mengusir rasa aneh itu, tapi suara itu terus terngiang bahkan setelah adzan selesai. Pertanyaan yang tidak hilang. Beberapa hari kemudian, ia bertemu lagi dengan Aisyah di sebuah perpustakaan umum. Mereka duduk berhadapan, meja penuh buku-buku agama dan catatan kecil. Aisyah, kata John tiba-tiba, mengapa kamu begitu percaya dengan semua ini? Maksudku, bukankah kamu pernah meragukannya? Aisyah tersenyum, meletakkan bolpen di meja. Tentu saja pernah. Setiap orang punya masa-masa ragu. Tapi saya selalu menemukan jawabannya, dan jawaban itu membuat saya semakin yakin. Tapi bagaimana kalau jawaban itu hanya kebetulan cocok dengan harapanmu? Tanya John. Kalau kebetulan, mungkin hanya sekali atau dua kali. Tapi ketika saya menemukan bahwa logika, hati, dan pengalaman hidup semuanya menunjuk ke arah yang sama, saya tahu itu bukan kebetulan, jawab Aisyah tenang. John terdiam. Jawaban itu tidak bombastis, tapi justru itulah yang membuatnya sulit dibantah. Kata-kata Ustadz Ahmad. Beberapa hari kemudian, John diundang Ustadz Ahmad ke masjid untuk sekadar duduk di ruang tamu masjid. Tidak ada agenda khusus, hanya minum teh dan berbincang ringan. John, kata Ustadz Ahmad sambil menuangkan teh hangat, saya tahu kamu punya misi sendiri, dan saya tidak marah.
Mungkin kalau saya ada di posisi kamu, saya juga akan curiga. John menatapnya dengan heran. Kamu tahu? Ustadz Ahmad tersenyum. Saya bukan anak kecil, John. Saya bisa membaca bahasa tubuh orang. Tapi saya juga percaya bahwa setiap orang punya alasan mengapa mereka mencari kebenaran, meskipun awalnya salah arah. Kalimat itu membuat John merasa seperti seseorang sedang membuka pintu yang ia tutup rapat-rapat. Kamu tidak membenciku? Tanya John, agak pelan. Kenapa saya harus benci? Kalau saya benci, saya kehilangan kesempatan untuk menunjukkan pada kamu siapa kami sebenarnya, jawab Ustadz Ahmad. John menunduk. Kata-kata itu terasa menohok. Benturan dalam diri. Malam itu, John pulang dengan kepala penuh pikiran. Ia memandangi salib di ruang tamunya. Selama puluhan tahun, simbol itu menjadi pusat keyakinannya. Tapi sekarang, ia merasa ada bagian dari dirinya yang mulai mempertanyakan apakah semua yang ia yakini sudah lengkap. Bukan berarti ia tiba-tiba percaya pada Islam. Tidak. Tapi ia mulai melihat bahwa prasangka yang ia bawa sejak awal mungkin tidak berdasar sepenuhnya. Ia mencoba menenangkan diri dengan membaca ulang catatan misinya. Namun, alih-alih menemukan semangat untuk melanjutkan tujuan awalnya, ia malah semakin merasa lelah. Kunjungan yang tak terduga. Beberapa hari kemudian, Aisyah mengajaknya mengunjungi sebuah panti asuhan Muslim. John awalnya menolak, tapi akhirnya setuju karena ingin melihat sisi lain komunitas Muslim. Di sana, ia melihat anak-anak yatim yang tersenyum lebar meski hidup sederhana. Mereka memanggil Aisyah dengan penuh rasa hormat dan menyambut John dengan ramah. Salah satu anak laki-laki, berusia sekitar 8 tahun, memberinya gambar yang ia buat sendiri. Masjid dengan kubah emas dan langit biru. Untuk paman, kata anak itu sambil tersenyum. John tidak tahu harus berkata apa. Ada rasa hangat yang merayap di hatinya. Rasa yang membuatnya gelisah sekaligus nyaman. Mimpi yang mengusik. Malam itu, John bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di tengah padang pasir luas, sendirian. Lalu ia mendengar suara adzan yang memanggilnya dari kejauhan. Ia mencoba mencari sumber suara itu, tapi setiap kali ia melangkah, suara itu terdengar semakin dekat dan semakin menenangkan. Ia terbangun dengan keringat dingin. Bukan karena takut, tapi karena mimpi itu terasa terlalu nyata. Kesadaran yang mulai muncul. John mulai menyadari bahwa misinya sudah tidak lagi semurni dulu. Ia tidak bisa lagi sepenuhnya melihat Islam hanya sebagai target serangan. Ada hal-hal yang tidak bisa ia jelaskan dengan logika kecurigaan semata. Namun, ia juga takut. Takut kalau ia terlalu dekat, ia akan kehilangan identitasnya sebagai pendeta, sebagai tokoh di komunitas lamanya. Keraguan itu kini menjadi teman barunya, teman yang membuatnya resah, tapi juga membuka pintu untuk pertanyaan yang lebih besar. Hari-hari setelah pertemuan terakhir dengan Aisyah dan Ustadz Ahmad terasa berbeda bagi John. Ia tidak lagi bangun pagi dengan semangat mengumpulkan kesalahan Islam, melainkan bangun dengan rasa penasaran yang aneh. Seperti ada sesuatu yang ia lewatkan selama ini. Di kamarnya yang sederhana di sebuah flat di pinggiran London, John mulai menghabiskan malam dengan membaca terjemahan Al-Quran yang diberikan Aisyah. Ia awalnya hanya ingin mencari bagian yang bisa ia jadikan bahan kritik. Namun, yang ia temukan justru ayat-ayat yang membuatnya berhenti sejenak, merenung. Ia teringat ketika Ustadz Ahmad berkata, kebenaran itu tidak pernah memaksa. Ia hanya mengetuk hati. Pilihan untuk membukanya ada padamu. Kata-kata itu terasa sederhana, tapi setiap malam kembali terngiang. Suatu sore, John memutuskan pergi ke sebuah taman di dekat masjid yang pernah ia kunjungi. Ia duduk di bangku kayu, memperhatikan anak-anak bermain, dan melihat beberapa orang Muslim yang baru keluar dari sholat asar. Mereka saling tersenyum, menyapa, dan berbagi makanan. Ada kehangatan yang jarang ia lihat di gerejanya, bukan karena gerejanya dingin, tapi karena suasananya berbeda. Ini lebih seperti keluarga.
Ia mulai menyadari bahwa misinya selama ini bukanlah pencarian kebenaran, melainkan pembenaran atas prasangkanya sendiri. Ia datang dengan niat menjebak, tapi yang ia temui adalah ketulusan. Malam itu, John menutup Al-Quran yang sudah separuh ia baca. Ia menatap langit-langit kamarnya lama sekali. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak yakin apakah ia masih orang yang sama seperti 2 bulan lalu. Hatinya gelisah, tapi gelisah yang membuatnya ingin mencari lebih jauh, bukan melarikan diri. Ia belum siap mengakui apapun kepada Aisyah atau Ustadz Ahmad, tapi ia tahu bahwa hatinya mulai bergerak ke arah yang tidak pernah ia rencanakan. Perjalanan John belum selesai, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa langkahnya bukan lagi menuju konfrontasi, melainkan pencarian. Minggu itu, London diguyur hujan tanpa henti. John duduk di kafe kecil dekat pusat kota, menatap gelas kopinya yang sudah dingin. Di tangannya, ada sebuah undangan debat terbuka antara kelompoknya dan komunitas Muslim setempat. Ia diminta menjadi pembicara utama. Ini kesempatan yang dulu selalu ia tunggu. Tapi sekarang, undangan itu terasa seperti beban. Pimpinan kelompoknya, Emer Hargreaves, menelpon pagi itu. "John, ini saatnya kita hancurkan propaganda mereka. Kami butuh kau di panggung." Suaranya tegas. John terdiam. Dulu, ia akan langsung mengiyakan. Tapi sekarang, setiap kata yang diucapkan pria itu terdengar seperti gema dari masa lalunya. Masa di mana ia hanya percaya pada satu sisi cerita. Malam sebelum debat, John mencoba tidur, tapi pikirannya penuh dengan wajah-wajah yang pernah ia temui di masjid. Aisyah yang sabar menjawab setiap pertanyaan. Ustadz Ahmad yang selalu tersenyum meski provokasi datang bertubi-tubi. Anak-anak kecil yang memeluk ayah mereka setelah sholat. Esoknya, ia berdiri di belakang panggung. Lampu-lampu terang menyinari ruangan penuh penonton. Emer Hargreaves berpidato dengan nada keras, menyudutkan, menuduh. Saat tiba gilirannya, John melangkah ke podium. Ia menatap penonton lama sekali. Di barisan depan, ia melihat Aisyah dan Ustadz Ahmad. Tatapan mereka bukan tatapan musuh, melainkan tatapan penuh doa. John membuka mulut, tapi kata-kata yang keluar bukan seperti yang ia rencanakan. "Saya diundang untuk membuktikan bahwa Islam adalah ancaman," katanya pelan. Ruangan hening. Tapi setelah berbulan-bulan mencari bukti, yang saya temukan justru kebaikan, kesabaran, dan ketulusan yang tidak pernah saya temui di tempat lain. Bisik-bisik mulai terdengar di seluruh ruangan. Emer Hargreaves memandangnya tajam, tapi John melanjutkan. "Jika ada ancaman, itu adalah prasangka kita sendiri. Dan saya memilih untuk menurunkan senjata saya." Ucapan itu seperti petir di langit gelap. Ada yang terkejut, ada yang marah, tapi ada pula yang tersenyum. Di sudut ruangan, Aisyah menunduk, menyeka air mata. John tahu, dengan ucapan itu, ia telah menutup pintu masa lalunya. Tapi ia juga tahu, pintu lain, pintu yang lebih tenang dan jujur, baru saja terbuka. Hari itu, langit London biru bersih, jarang sekali. John berdiri di tepi sungai Thames, menatap air yang mengalir pelan. Di tangannya, ada Al-Quran kecil yang dulu diberikan Aisyah. Kini, sampulnya mulai kusut. Halamannya penuh coretan kecil dari renungannya. Sejak debat itu, hidup John berubah drastis. Beberapa teman lama menjauh, bahkan menuduhnya berkhianat. Tapi ia tidak marah. Ia tahu, kebencian lahir dari ketidaktahuan, dan ia sendiri pernah hidup dalam kebencian itu. Ustadz Ahmad menemuinya sore itu. Mereka duduk di bangku taman, ditemani secangkir teh panas. "Kau tidak harus memutuskan sekarang, John," kata Ustadz itu. "Hidayah datang dengan cara yang unik untuk setiap orang." John mengangguk. Ia tidak tergesa. Ia ingin memahami, meresapi, bukan hanya mengucapkan. Tapi ia tahu, hatinya sudah condong pada cahaya itu. Di kejauhan,
Suara anak-anak yang tertawa mengiringi percakapan mereka. John tersenyum, menyadari bahwa perjalanannya yang penuh prasangka justru membawanya pada ketenangan yang selama ini ia cari. Ketika matahari mulai tenggelam, John menatap langit jingga. "Mungkin aku tidak lagi sama seperti dulu," ucapnya pelan. Ustadz Ahmad tersenyum. "Kau bukan berubah, John. Kau menemukan dirimu yang sebenarnya." John menatap sungai sekali lagi. Airnya mengalir tanpa henti, seperti perjalanan hidup yang tak pernah berhenti membawa seseorang menuju tempat yang tepat, meski jalannya panjang dan berliku. Dan di hatinya, John tahu, ini baru permulaan.